Halo semua teman-teman, apa kabar ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya pasti teman-teman semua sudah tahu bahwa Gibran itu telah dideklarasikan oleh Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Dan mungkin gak lama lagi akan deklarasi secara resmi dan daftar ke KPU. Seperti yang saya sudah ekspresikan dalam video-video sebelumnya, saya adalah pihak yang kecewa karena dengan cara kotor, dengan merubah pasal di MK, Mahkamah Konstitusi, Gibran mendapat karpet merah untuk menjadi cawapres Prabowo, belum lagi dia mengkhianati partai yang sudah membesarkan keluarganya, belum lagi dia sebelumnya bicara nggak tertarik jadi cawapres, ya jadi intinya sesuai yang lagi rame di Twitter, Gibran mencela-mencele. Ya, termasuk Pak Jokowi, menurut saya mencela-mencela gitu ya, apa adanya aja kita mah kalau memberikan pendapat ya. Nah, selama ini politik dinasti itu ditanggapi remeh oleh keluarga Pak Jokowi ini. Pak Jokowi selalu bicara serahkan ke rakyat, padahal politik dinasti itu tidak seremeh dan sesederhana itu dampaknya, multiplier efeknya. Nah, di sini ada seorang pemuda yang menurut saya sangat cerdas, namanya itu Mas Gilang. Dia akan menjelaskan secara bagus banget, secara runut, apa sih dampak negatif politik dinasti itu. Ternyata tidak sesederhana yang sering diucapkan Pak Jokowi atau Mas Gibran, serahkan ke rakyat. Jadi kalau terjadi politik dinasti, rakyat yang salah, seolah-olah begitu. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Nah, di sini Mas Gilang akan menjelaskan pada kita semua apa dampak buruk politik dinasti pada Indonesia. Komentar ini relate banget dengan tulisan yang gue bikin kemarin di Webfoxo. Mari kita bacain tulisan gue yang gue tulis di Webfoxo kemarin. Tulisannya gue beri judul, gue nggak ngerti jalan pikirnya Jokowi. Sebagai penulis, gue nggak ngerti kenapa jawaban Jokowi soal politik dinasti cuma dijawab sesimpel saya kembalikan kepada rakyat. Jawaban ini mengindikasikan bahwa Jokowi berpikir sebenarnya kalau terjadi politik dinasti ya salah rakyat. Toh rakyat milih Gibran, milih Bobi, milih Kaisang, terus salah saya apa? Demokrasi mengatur hal-hal kayak pembatasan kekuasaan, tujuannya biar hal-hal kayak orde baru nggak terjadi. Bisa saja Aldi Taher menang jadi capres gara-gara rakyat udah jenuh sama politik Indonesia, tapi demokrasi ngatur kalau mau maju jadi capres harus pakai parpol. Tujuannya apa? Ya tujuannya buat cegah hal-hal nggak rasional terjadi. Jokowi bisa aja menang 10 periode di Indonesia, bisa aja dan mungkin banget. Rakyat kecil mana yang nggak kenal Jokowi? Orang tua nggak punya alternatif informasi buat tahu siapa paslon selain Jokowi. Makanya mungkin banget Jokowi 3 periode, 4 periode, atau mungkin 10 periode. Demokrasi di Indonesia sebenarnya belum sempurna. Demokrasi udah ngatur pembatasan kekuasaan, tapi demokrasi belum tegas ngatur politik dinasti. Tapi etika orang rasional harusnya tahu politik dinasti bakal bawa banyak masalah ke depan. Ya gimana nggak bawa masalah? Presiden diawasi DPR, DPR diawasi mahkamah, mahkamah diawasi presiden, presiden ngawasi mahkamah. Intinya ketiganya ngelakuin checks and balance lah. Ibaratnya gini Wir, lu lagi ujian, tapi yang ngawasin emak lu atau bapak lu atau pacar lu. Kira-kira ngawasinya bakal bener? Apa pura-pura nggak tahu aja lu nyontek biar emak bapak lu bangga? Kemungkinan emak bapak lu bantuin lu ngerjain ujian itu gede banget kemungkinannya. Tapi oke lah, ibaratin emak bapak lu itu orang jujur dan gak ngelakuin kecurangan. Tapi kira-kira apa pendapat teman-teman lu? Curiga, kesel, wajar nggak kira-kira? Wajar dong. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi majelis pengawas ujian bakal kehilangan wibawa dan kehormatannya karena dianggap gak fair gara-gara punya konflik kepentingan sama anaknya. Ini semua kayak kasus ketua MK yang adik iparnya Jokowi. Kalaupun hasil keputusan Pak Anwar dan hakim-hakim MK kemarin jujur, publik tetap boleh dong dan pantas buat curiga sama hasil keputusannya. Mahkamah kehilangan kewibawaannya karena dianggap nggak netral. Ini yang membahayakan bagi lembaga negara setingkat yudikatif yang harusnya menjadi tempat keadilan dan kebijaksanaan diproduksi. Jadi intinya gini Wir, politik dinasti jangan dimaknai dikembalikan ke rakyat aja. Ini masalah besar yang harus disikapi dengan etika dan moral demokrasi. Orang-orang pinter kayak Pak Jokowi dan partai-partai pendukungnya, gue yakin lebih tahu dan lebih pinter soal masalah ini. Mereka sadar, paham, dan ngerti kalau politik dinasti ini bakal ngancam lembaga-lembaga negara. Mungkin Jokowi pikir keluarga gue jujur-jujur dan kayaknya nggak bakal ngelakuin kerusakan kok. Tapi kalaupun ini benar, tetap aja pikiran buruk publik memandang lembaga negara tetap jadi masalah yang harus dipertimbangkan. Ujungnya, terlepas dinasti Jokowi bakal ngerusak negara atau enggak, tapi opini publik, persepsi publik, dan kepercayaan publik yang akan negatif memandang negara harus benar-benar diperhitungkan, karena tanpa kepercayaan rakyat kepada pemerintah, negara bisa aja bubar atau harus restart lagi kayak masa reformasi. Ya, sangat jelas penjabaran dari Mas Gilang. Pak Jokowi itu janganlah
serahkan pada rakyat, serahkan pada rakyat. Bapak itu kan Presiden Republik Indonesia. Bapak sendiri yang berteriak di saat rapat tahunan di gedung MPR DPR, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Kenapa ketika menegaskan status Bapak begitu pede, tapi ketika harus mempertanggungjawabkan suatu keadaan, Bapak melemparkannya ke rakyat lagi. Jadi tidak punya sikap tegas. Abu-abu pun tidak gitu. Jadi memang melemparkan secara penuh ke rakyat. Jadi ini membosankan. Ini sikap yang membosankan sekali dan menurut saya tidak mencerminkan ketika Bapak teriak di gedung MPR DPR itu ketika Bapak dengan gagahnya pakai baju adat, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Sama sekali tidak mencerminkan kegagahan tersebut ketika Bapak itu dihadapkan kepada masalah. Saya sangat setuju dengan Mas Gilang. Contohnya begini tadi kata Mas Gilang, yang ngawasin ujian itu orang tua kita. Katakanlah jujur ya anak, jujur nih orang tua. Tapi ketika si anak ini dapat nilai tinggi terus, tentu teman-temannya mulai curiga ke si murid, mulai curiga ke si guru karena dia orang tuanya, lama-lama mulai curiga ke sekolah, akhirnya tidak percaya kepada lembaga. Inilah dampak buruk dinasti politik tadi, apalagi dengan putusan MK yang sangat kontroversial dan sudah dilaporkan untuk diperiksa hakimnya. Ini tentu menambah daftar ketidakpercayaan kita kepada lembaga hukum. Kayak gitu. Padahal Pak Jokowi sendiri yang di dalam banyak forum, contohnya ketika menegur kepolisian. Pak Jokowi itu minta kepolisian Republik Indonesia sangat hati-hati dalam menangani berbagai kasus. Termasuk yang perintilan-perintilan, kasus-kasus kecil. Karena itu akan menimbulkan sebuah persepsi di masyarakat. Dan ini harus hati-hati banget lah. Giliran ke diri sendiri, dia tidak bisa menjalankan apa yang diomongin. Sekarang bagaimana? Persepsi masyarakat sudah terbelah dan secara dominan itu tidak percaya dengan putusan MK. Itu diwakili oleh opinion leader. Pak Yusril saja yang tergabung dalam koalisi Prabowo bilang bahwa putusan MK adalah penyelundupan hukum, kata Pak Yusril. Jadi Yusril aja yang di kubu Prabowo ngomong gitu, penyelundupan hukum gitu loh. Putusan MK itu artinya memang salah. Prof. Mahfud bilang itu putusannya salah secara asas, katanya harusnya nggak boleh orang yang berkepentingan atau punya hubungan kekerabatan mengadili suatu kasus yang ada hubungannya dengan dia. Bayangkan kalau nanti ada sengketa pilpres, wajar nggak publik ragu, wajar nggak publik deg-degan, wajar nggak publik was-was? Hilang semua kepercayaan sosial. Kalau kepercayaan sosial hilang pada lembaga, sudah bisa jadi hukum rimba yang main. Kemarin mahasiswa demo, nggak tahu ke depan berapa besar lagi demo yang akan terjadi. Karena kepercayaan yang sudah ada hasil reformasi itu dipermain-mainkan dengan remeh sekali gitu. Bahkan Kaisang pun ngomongnya gitu, serahkan pada rakyat. Ya, ini semua keluarga bicaranya serahkan pada rakyat. Padahal pemimpin mereka, tuh bisa ambil bagian dalam membangun harapan dan kepercayaan masyarakat. Kok mereka hanya bilang serahkan pada rakyat? Saya sepakat banget dengan yang dijelaskan oleh Mas Gilang tadi, sangat-sangat cerdas. Kita simak lagi pendapat Mas Gilang. Dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Analisis soal politik dinasti tidak bisa dianalisis sesederhana itu. Bang ini bilang kalau ya selagi rakyat nggak milih dan Gibran mau maju, sah-sah aja. Kalau dia kepilih dan jadi politik dinasti, ya salah rakyat. Toh rakyat yang milih dia kok. Analisisnya nggak sekedar disetujui rakyat atau tidak, tapi analisis politik dinasti kenapa itu buruk berhubungan dengan power atau resource yang dimiliki oleh keluarganya. Politik itu bukan hanya sekedar dipilih atau tidak dipilih, tapi juga berhubungan dengan keseimbangan resource yang dimiliki oleh orang-orang itu sendiri. Kenapa incumbent presiden itu rata-rata menang di periode kedua? Karena dia punya resource yang besar terhadap alat-alat negara yang digunakan sebagai media kampanye politik. Seperti misalnya kampanye Pak Erick Thohir di banyak poster-poster BUMN, atau misalnya penggunaan intelijen negara sebagai alat yang digunakan untuk mencari informasi dan data seputar power politik, seputar demand masyarakat, dan lain sebagainya. Inti atau kesimpulannya seperti ini. Meskipun
Kita tahu bahwa misalnya anak-anak presiden mau maju, itu tidak dilarang sama demokrasi, dan dipilih atau tidaknya dia itu ya terserah dan kebebasan rakyat. Jadi kita nggak bisa menyalahkan politik dinasti, toh yang milih rakyat. Nggak sesederhana itu, tapi penjelasan dan analisisnya harus sejauh kepada gara-gara orang-orang seperti Gibran atau Kaesang punya bapak dan partai latar belakang politik yang artinya dia punya kemampuan untuk menghasilkan resource yang lebih banyak, punya resource atau sumber daya untuk menang pemilu lebih besar, seperti menggunakan alat negara, atau dibalik orang seperti bapaknya itu punya power yang besar. Fasilitas negara, seperti kata Rocky Gerung, pemanfaatan fasilitas negara itu sangat rawan digunakan oleh incumbent, apalagi oleh bagian dari keluarganya yang besar, yang juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu, menjadikan politik dinasti bahkan sedari prosesnya aja, itu udah buruk dan udah toksik, sehingga harusnya tidak dilakukan oleh banyak pemimpin-pemimpin di dunia saat ini. Ya, bener banget. Saya sangat sepakat dengan Mas Gibran. Apalagi kembali ya, saya selalu kembali kepada putusan MK yang sampai sekarang tuh menjadi polemik ya. Kembali ke situ aja sih. Kalau memang sedari awal undang-undangnya itu sudah memperbolehkan Gibran, saya rasa nggak akan polemik ya. Loh, undang-undangnya boleh kok, kita malah berisik. Misalnya sebelum diajukan ke MK, undang-undangnya itu udah minimal tuh 35 ya, maju aja Gibran. Gibran kan 36. Problemnya adalah di undang-undang itu 340 ditambahkan perasa baru. Gak apa-apa nggak 40 asal kepala daerah. Bahkan beberapa hakim yang memutus itu sebenarnya tidak menyebut kepala daerah tapi gubernur. Nah, tapi dikelompokkan, ini yang saya dengar sekilas dari penjelasan pakar ya. Tapi dikelompokkan menjadi kepala daerah, padahal gubernur kata-katanya di situ di putusan hakim yang berbeda pendapat itu. Jadi bukan kepala daerah secara umum, tapi gubernur sebenarnya. Tapi oleh yang memutus, ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah paman Gibran, adik ipar Jokowi itu disebutnya kepala daerah, dan akhirnya Gibran berhasil lolos. Politis nggak? Politis lah, jangan naif. Sangat kental politisnya. Siapapun orang yang mau kritis bisa nangkep itu begitu politis. Bayangkan bagaimana nanti dengan sengketa pilpres. Bagaimana dengan problem-problem hukum yang lain ketika spirit nepotismenya begitu tinggi. Tahu kan siapa yang menang? Akhirnya muncul nih asumsi yang tidak percaya pada lembaga tersebut. Padahal itu lembaga waktu dipimpin Prof. Mahfud sangat keren sih, saya lihat klip-klip videonya itu sangat keren. Karena wibawa banget tuh hakimnya ketika bersidang. Bahkan sampai ada yang diusir keluar tuh karena protes berlebihan. Wah, itu Pak Mahfud sangat keren ketika pimpin tuh Mahkamah Konstitusi. Sangat-sangat disegani dan ditakuti. Sekarang malah jadi lembaga yang menurut saya ya diolok-olok masyarakat lah ya. Karena malah turut serta memberi ketidakpastian pada pilpres yang harusnya penuh kepastian agar tidak ada perpecahan di masyarakat. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa dinikmati. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.